Fasum terbengkalai, drainase diduga tak sesuai standar. Warga Gria Mustafa Regency perbaiki sendiri. Developer bungkam. Situbondo Minggu 08 bulan 2 2026. Permasalahan serius kembali mencuat di perumahan Gria Mustafa Regency, Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Hasil penelusuran dan keterangan sejumlah warga mengindikasikan adanya dugaan kelalaian pembang PT Yudhistira yang dipimpin Wiwi Dameser dalam memenuhi kewajiban penyediaan dan pemeliharaan fasilitas umum Fasum. Padahal perumahan ini telah terrealisasi dan terjual sekitar 98% sejak awal 2022. Namun hingga Februari 2026, Fasum belum diserahkan ke pemerintah daerah dan sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan serius. Temuan investigasi di lapangan. 1. Drainase tidak berfungsi normal. Berdasarkan pantauan dan keterangan warga, jalur pembuangan ke sungai dindingnya ambrol. Bagian bawah saluran tidak dirabat maksimal sejak awal. Air tidak mengalir sempurna ke sungai. Air meresap ke bawah tanah dan menggerus pondasi. Kondisi ini berdampak langsung pada bangunan warga termasuk rumah milik Ibu Eka Blok M16 yang kamar mandi dan dapurnya mengalami retak, pecah dan miring akibat tekanan air. 2. Dugaan penyimpangan konstruksi. Warga menduga konstruksi drainase tidak dibangun sesuai standar teknis. Jika benar, bagian bawah saluran tidak dirabat sempurna, maka itu berpotensi melanggar standar teknis konstruksi perumahan yang diatur dalam regulasi PUPR. Drainase yang tidak kedap dan tidak memiliki aliran pembuangan optimal berisiko menggerus tanah di bawah pondasi, menyebabkan amblesan mengancam keselamatan penghuni. 3. Beban Fasum dialihkan ke warga. Menurut keterangan warga, Wiwi Dameser menyampaikan kepada Ketua Koordinator RT Bapak Robit bahwa kalau ada Fasum lampu PGU mati, warga yang disuruh memperbaiki. Artinya biaya perawatan penerangan jalan umum dibebankan kepada kas iuran warga. Padahal secara hukum, selama belum ada serah terima resmi ke Pemda, seluruh tanggung jawab Fasum masih berada pada tanggung jawab pihak developer. 4. Warga terpaksa perbaiki sendiri. Eka menyampaikan, saya memperbaiki paving di depan rumah sendiri karena kalau hujan air menggenang. Cukup saya memperbaiki di depan rumah saja, itu pun karena saya peduli sama lingkungan. Kerusakan paving juga ditemukan di dekat pintu masuk perumahan. Analisis dugaan pelanggaran hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan. Pasal 42, developer wajib menyediakan prasarana dan sarana. Pasal 47, wajib serah terima ke Pemda. Pasal 151, sanksi bagi pengembang yang lalai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 7, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Pasal 19, wajib ganti rugi atas kerusakan. Standar teknis PUPR. Drainase wajib memiliki aliran pembuangan jelas, tidak merusak struktur pembangunan, dibangun sesuai spesifikasi teknis. Jika tidak sesuai dapat dikategorikan sebagai kelalaian konstruksi. Potensi risiko. Jika tidak segera diperbaiki, risiko ambles lebih luas, ancaman keselamatan penghuni, konflik hukum berkepanjangan. Sikap warga. Warga mulai mempertimbangkan audit teknis independen, pengaduan resmi ke Pemda, laporan ke aparat penegak hukum, gugatan perdata ganti rugi. Catatan investigatif. Kasus ini bukan sekedar persoalan paving atau lampu PGU, melainkan menyangkut kewajiban hukum pengembang, standar keselamatan konstruksi, perlindungan konsumen perumahan. Jika benar Fasum belum diserah terimakan dan perawatan dibebankan
kepada warga, maka perlu evaluasi serius dari pemerintah daerah Kabupaten Situbondo atas temuan dan pelanggaran yang terjadi di Perumahan Gria Mustofa Regensi, Desa Panji Kidul, Kecamatan